Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah saudara-saudara, kita akan bersama-sama untuk memahami firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan keterbatasan satu ruang lingkup kami untuk bersama-sama bersekutu, dengan terpaksa kami beribadah di rumah masing-masing keluarga, namun disinilah tetap kami mensyukuri, karena di balik satu kehidupan yang terbatas ini, kami percaya ada pemulihan di dalam satu gerakan bersama untuk masing-masing keluarga. Bagaimana untuk mengutamakan Tuhan, sehingga gerakan gereja rumah ini memberikan satu semangat yang baru. Semakin banyak saudara-saudara yang dipulihkan karena adanya satu kerinduan yang cukup kuat untuk mengenal Engkau. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan keterbatasan kami sebagai manusia untuk memahami firman-Mu. Kami menyerahkan yang tidak terbatas kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Sertai hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk menyampaikan firman-Mu dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai. Kami menyerahkan kami semua di dalam satu ikatan persekutuan di GKJ Pondok Gede ini, di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Hari ini adalah minggu ke-10 sejak kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya jemaat tetap semangat terus untuk bagaimana membuat ibadah di masing-masing keluarga,
Meskipun ada satu perasaan kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, tidak bisa guyon setelah ibadah, tidak bisa akrab di bawah pohon rindang, ataupun bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja. Anak-anak kita bisa berlatih dengan segala macam, termasuk pelayanan dan juga pujian-pujian. Namun disinilah kita mengambil hal yang positif, yaitu secara iman. Kita percaya bahwa masing-masing keluarga dipulihkan untuk mengutamakan ibadah ini benar-benar ibadah yang kita butuhkan. Bukan sebuah ritualisme belaka. Bukan sebuah ibadah yang memang hari Minggu memang ke gereja, satu kebiasaan belaka. Namun di dalam ibadah rumah tangga ini, biarlah ini menjadi semangat yang benar-benar kuat di dalam diri kita untuk mengutamakan, memberikan ruang komunikasi kita dengan Tuhan. Dan di dalam hal ini biarlah kita bersama-sama menyadari, menerima situasi ini untuk tetap setia, tidak jenuh mengadakan ibadah di dalam rumah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalau kita mengamati siapapun, kita mengalami satu yang namanya persoalan, satu pergumulan, baik itu pergumulan kecil, sedang, ataupun pergumulan besar. Antara satu dengan yang lainnya, masing-masing persoalan itu sangat berbeda. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kalau semuanya pernah mengalami atau menghadapi satu masalah, bagaimana kita di dalam menghadapi masalah itu? Tentunya setiap orang tidak menyukai masalah. Setiap orang tidak menyukai satu pergumulan hidup. Kita rasanya ingin mempunyai satu keinginan bahwa masalah itu secepatnya ada jalan keluar. Masalah itu secepatnya ada solusinya. Apakah ada orang yang dengan santai, dengan enak-enakan menikmati masalah itu? Tentunya tidak. Hampir semua orang akan mencari jalan keluar secepatnya. Disitulah kita melihat bagaimana kadangkala karena keinginan untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, kadangkala kita tanpa kita sadari, kita reaktif terhadap satu sikap kita untuk mencari jalan keluar. Seringkali kita logika dulu, pikiran dulu yang kita berjalan. Kita kadangkala kurang mampu untuk mempertimbangkan, mengambil satu keputusan-keputusan etis yang diperlukan satu pertimbangan-pertimbangan khusus. Namun yang ada adalah yang penting masalah itu cepat teratasi. Saudara-saudara, hal itu seperti layaknya seseorang yang menerima kiriman sebuah barang yang perlu dirakit setelah menerima barang itu. Di dalam menerima barang itu sebenarnya ada petunjuk. Namun kadangkala karena keinginan kita untuk melihat barang itu bagaimana sih setelah dirakit, kita kadangkala tidak melihat bahwa hal itu penting, petunjuk itu. Bimbingan itu penting untuk menyelesaikan rakitan itu. Karena kita merasa bahwa kita bisa untuk merakit itu. Dan kita rakit, tapi ternyata di tengah jalan kadangkala tidak terwujud seperti yang kita inginkan. Dan kita akan balik kembali untuk mencari buku petunjuknya itu dan baru merakit kembali seperti di dalam buku petunjuk itu. Itu ada kerugian waktu, dan juga di dalam hal ini kita merasa bahwa percuma. Saudara-saudara, inilah yang ada. Demikian juga di dalam pergumulan kita. Kita seringkali ingin mendapatkan solusi dengan cepat. Kita kadangkala mencari jalan pintas tanpa menganalisa, tanpa berpikir dengan tenang, tanpa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam membuat keputusan-keputusan etis. Sehingga di dalam masyarakat ada satu pernyataan demikian. Jika kita tidak mengambil waktu
untuk menghadapi kabar buruk itu, kabar baiknya terlihat kurang baik. Saya ulangi lagi, jika kita tidak mengambil waktu untuk menghadapi kabar buruk itu, kabar baiknya terlihat kurang baik. Tentunya Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara mengerti maksud ini dari pernyataan ini. Setiap orang pasti menghadapi kabar buruk, persoalan. Bagaimana kita di dalam memanage, mengatur di dalam menghadapi persoalan itu. Setelah kita mendapatkan satu situasi, jalan keluar, sesuatu yang baik, di dalam jalan keluar itu kita baru bisa merasakan jalan keluar itu suatu kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman yang baru saja kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14, dan pada hari Kamis kemarin kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus, di mana para murid di dalam kebersamaan mengikut Tuhan. Ternyata kalau kita membaca firman Tuhan ini, tidak selamanya para murid itu terus bersukacita, terus berbahagia, terus merasa senang tanpa masalah. Dari pasal 1 ini nampak para murid mengalami satu kegalauan yang luar biasa. Para murid mengalami satu persoalan-persoalan. Meskipun setelah 40 hari terangkatnya Yesus ke surga dari penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, dan sebelumnya Tuhan Yesus sudah menampakkan diri dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah kepada para murid. Di dalam hal ini menampakkan, mengajar bersama dengan mereka sebelum naik ke surga, merupakan penguatan yang nyata kepada para murid yang mengalami satu kegalauan, persoalan tersendiri secara emosi dan juga kepercayaan mereka. Namun di dalam hal ini, meskipun ada satu kebersamaan, pengajaran-pengajaran itu sudah ditunjukkan kepada para murid, mereka belum percaya dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat sikap orang-orang di sekitar Tuhan Yesus yang masih sangat berpikir secara duniawi dan tidak melihat Tuhan Yesus secara rohani. Mereka juga memandang kerajaan Allah di dalam skop yang sempit. Mereka hanya melihat pemulihan Israel itu sekedar pembebasan mereka dari penjajahan Romawi semata. Mereka tidak memahami makna kerajaan surgawi sebagai perwujudan kemenangan iman dan pembebasan hidup manusia dari belenggu dosa atau kematian menuju satu hidup yang kekal. Itulah Israel baru, dunia global yang penuh ketentraman. Saudara-saudara, ketidakpahaman orang-orang di sekitar Tuhan Yesus tentang dirinya terlihat saat mereka hanya memikirkan saja kerajaan bagi Israel. Maka Yesus menjawab kepada pertanyaan dari para murid-muridnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tetapi engkau akan menerima kuasa. Itulah jawaban Tuhan Yesus kepada para murid yang hanya memikirkan skup yang sangat sempit, hanya melihat kepada kerajaan bagi Israel semata. Saudara-saudara, orang-orang di sekitar Yesus belum paham benar akan rencana Tuhan Yesus, bahwa yang kemudian membangun Israel baru yang mengglobal itu adalah mereka sendiri dan orang percaya yang kemudian. Tentu saja kita orang percaya juga dipercaya di dalam hal ini. Dalam rangka membangun Israel yang baru itulah manusia menerima kuasa. Kuasa adalah satu kekuatan
agar manusia dapat menjadi saksi di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Sebelum melaksanakan tugas yang mulia itu, para murid bersekutu untuk menyatukan hati di dalam doa bersama-sama. Setelah percakapan itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus mendahului setiap orang ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya yang menggunakan kekuasaannya untuk dapat menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sudah kita peringati pada hari Kamis kemarin di dalam sebuah perenungan kembali atas iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita adalah juga seperti orang-orang yang berada di sekitar Tuhan Yesus. Kita sudah mengetahui tentang Tuhan Yesus. Seakan-akan kita sudah mengenal ajaran Tuhan Yesus. Tanpa sungkan kita bisa berkata, saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana kita dapat mengaplikasikan, dapat menerapkan iman kita di dalam kehidupan kita. Bukankah kita juga sering mengimani Tuhan Yesus sejauh hanya menjadi satu kebutuhan dunia saja? Kita kadangkala hanya mengaminkan Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu, kalau sesuatunya itu kita bagi menjadi dua, antara rohani dan duniawi, maka seringkali yang menguras konsentrasi kita adalah biasanya persoalan-persoalan duniawi. Kita ingin satu kehidupan yang layak, mungkin sampai pada sejauh kita mempunyai satu kekayaan yang sudah kita targetkan tertentu. Kita menginginkan jabatan tertentu yang tinggi, kita menginginkan kehidupan jasmani kita sehat terus, ingin kenyamanan hidup ini, kalau boleh kita tidak mempunyai masalah. Kalaupun ada masalah, kita ingin secepatnya ada solusi. Hal ini sangat juga terlihat di mana begitu reaktifnya para murid minta pemulihan kerajaan bagi Israel. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah keinginan para murid itu salah? Jawaban Tuhan langsung diberikan di dalam pertanyaan itu. Tak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sehingga di sini kita diberikan satu pemahaman sebenarnya bagaimana kita seharusnya memahami, mengerti akan kehendak Tuhan di dalam satu proses waktu dalam pergumulan manusia. Sehingga kita melihat bahwa tentu Tuhan tahu sebenarnya apa yang harus dikerjakan. Bukan kita yang reaktif ingin dituruti segala pergumulan kita. Dan ada sesuatu yang memberikan satu hal yang membuat kita kuat, yaitu kita menerima sebuah janji. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Inilah pesan yang kuat yang diberikan manusia sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saudara-saudara, rasanya kalau kita melihat kehidupan kita sebagai manusia, seringkali sebenarnya kita tidak sebanding dengan hal-hal yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Di dalam permintaan-permintaan kita, di dalam permohonan-permohonan kita seringkali hanya tertuju kepada permohonan-permohonan yang kasat mata, yang terlihat, yang dirasakan secara jasmani ini.
Apakah kita juga melihat kepada sesuatu yang rohani? Hal-hal yang kita minta secara rohani, kesehatan rohani kita, apakah kita sudah minta kepada Tuhan? Apakah kita sudah minta bagaimana bimbingan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Kita biasanya minta langsung jalan keluarnya, langsung hasilnya. Apakah kita juga pernah minta proses yang harus kita lalui di dalam pergumulan ini? Saudara-saudara, nampak lebih besar yang kita minta seringkali di dalam perspektif satu hal-hal duniawi. Biasanya kita minta seberapa banyak yang dapat kita perbuat dari yang kita punya. Yang menjadi evaluasi adalah seberapa besar yang sudah kita berikan dari waktu kita, kekayaan kita, status kita, kebanggaan, prestasi, kenyamanan hidup kita kepada Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan. Atau itu hanya untuk orientasi keinginan pribadi kita, motivasi yang di dalamnya, di dalam permintaan itulah yang tahu adalah diri kita. Sehingga kita berharap bahwa di dalam masa pandemi ini kita diingatkan di dalam permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Biarlah ada pemulihan, bahwa kita mohon bimbingan Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan yang ada, di dalam permintaan-permintaan kita, sehingga kita tidak hanya mengedepankan permintaan diri semata. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita percaya bahwa kuasa yang ada pada kita berasal dari Allah, maka itu bukan sebenarnya hanya untuk diri kita saja, tetapi dapat kita gunakan untuk banyak orang. Seperti firman hari ini, orang-orang di sekitar Yesus akan menerima kuasa dan menggunakannya untuk dapat menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Walaupun penderitaan senantiasa terus-menerus berlangsung, tetapi murid-murid diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga dengan kuasa itu murid-murid mampu menghadapi penderitaan itu. Justru di dalam penderitaan itulah diuji ketahanan murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi kuasa, kekuatan kepada murid-muridnya, yaitu kekuatan yang memampukan murid untuk menolak kuasa dosa. Menguatkan murid di saat ada penderitaan, kesulitan, memberi semangat baru dikala ada kejenuhan, bekerja, menata dan memulihkan dunia ini. Demikian pula dengan kita. Apakah kita juga akan cepat-cepat untuk reaktif saat mengalami permasalahan, sehingga kita kadangkala kurang sabar di dalam proses, ingin secepatnya hasil dan permasalahan selesai. Seperti orang merakit barang, diperlukan bimbingan sebenarnya atau petunjuk. Apakah kita mentaati bimbingan atau petunjuk itu? Demikian juga dengan kita di dalam menghadapi pergumulan. Apakah kita juga secepatnya minta Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita dan kurang sabar di dalam proses itu? Dan tanpa petunjuk atau bimbingan Roh Kudus, kita terlalu mengutamakan pemikiran kita sendiri, ego kita sendiri, keinginan manusia kita sendiri. Sehingga pada saat kita tidak mampu untuk mengatasinya, kita merasakan cepat untuk putus asa. Karena sesuatu kekuatan itu datangnya hanya dari diri sendiri. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari peristiwa para rasul atau murid-murid ini, setelah diberikan kesempatan dan penguatan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan yang lain. Dalam menantikan pencurahan Roh Kudus, mereka tekun untuk tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Doa merupakan sarana percakapan dan menempatkan ego itu di bawah. Kepentingan manusiawi itu
tidak menjadi yang utama, tetapi mohon arahan dan bimbingan kehendak Tuhan. Doa merupakan sebuah kerendahan hati umat manusia untuk menempatkan bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam memimpin diri kita, yang nantinya kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Kita berharap kesaksian kita tidak salah atau menjadi batu sandungan di dalam laku hidup kita, karena kita sudah mohon bimbingan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam doa kita ada satu keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Permasalahan, pergumulan hidup kita diketahui Tuhan dan menyandarkan solusi dan penyelesaian atas bimbingannya melalui Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Dengan doa kita dan percaya akan bimbingan Roh Kudus kita di dalamnya, berarti juga mensyukuri dan selalu bersyukur atas apa yang boleh terjadi di dalam hidup kita, setia dalam proses melalui pergumulan yang ada. Dengan arahan dan bimbingan Roh Kudus berarti setiap perilaku dan melalui konsep berpikir dan pengambilan keputusan selalu mohon bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam masa pandemi ini, biarlah ada perubahan peradaban yang lebih intens di dalam doa kita. Bukan sekedar berdoa sebagai sesuatu ritual belaka, namun doa kita merupakan sebuah kepercayaan, keyakinan pada Tuhan Yesus, dengan selalu bersyukur akan setiap proses dari masalah yang ada, terutama adalah di dalam doa kita. Kita selalu minta bimbingan Roh Kudus di dalam menghadapi masalah ini. Dalam masa pandemi ini tentunya merupakan satu pergumulan kita semua menghadapinya. Serba dibatasi, mungkin ada sebagian yang merasa khawatir tertular sehingga terlalu paranoid, terlalu was-was untuk setiap bertemu dengan orang. Dan kalau mengingat hidup kita sebelumnya yang belum terbatasi seperti ini, kita merasakan demikian indah tanpa pembatasan, tanpa harus mengingat imun kita harus kuat dan menjaga segala sesuatunya yang sebelumnya mungkin kita kurang terlalu hati-hati. Kita bebas saja berpelukan, untuk bersalaman, untuk segala hal, berdekatan, bisa cerita dengan dekat. Sekarang segala sesuatu diatur. Dan rasanya ini adalah peradaban yang baru, yang harus kita lalui, yang ada di depan kita. Dan harus memerlukan satu adaptasi khusus. Saudara-saudara, di masa adaptasi penyesuaian ini, segala sesuatunya serba hati-hati. Kita dibawa pada satu situasi, kalau tidak ingin tertular, kita harus repot sedikit dengan selalu mencuci tangan, memakai sanitizer, memakai masker, dan kita tidak bisa berdekatan kembali. Bagaimana perasaan kita menghadapi ini semua? Kehidupan sosial kita yang terbatas begini sudah menjadi masalah. Sehingga timbullah kadangkala ketidaksabaran di dalam segala sesuatu. Akhirnya memberikan satu pengaruh yang kurang baik di dalam komunikasi antar anggota keluarga. Kadangkala tanpa kita sadari, kita bersitegang pada hal-hal yang kecil, namun menjadi masalah. Kita sama-sama di rumah, kadangkala kita kurang mampu menyadari, memahami antara satu dengan yang lain. Terlebih di saat kita merenung sendiri. Rasanya kita ingin satu kepastian. Kapan badai pandemi ini berlalu? Kapankah kita bisa hidup normal tanpa pembatasan dan perasaan khawatir tertular? Kapankah vaksin atau obat dari COVID ini secepatnya diuji secara ilmiah dan dipatenkan sehingga kita bisa kembali hidup normal seperti dulu? Andai saja
Itu keinginan kita, secepatnya. Karena melihat pandemi ini memberi pengaruh dan dampak yang luas bagi kehidupan umat manusia. Sering kita merasakan prihatin, turut merasakan satu kesedihan yang luar biasa. Kalau secara emosional kita mengenal seseorang, harus dipanggil terlebih dahulu mereka, ataupun orang-orang yang telah memberikan diri untuk mengobati di garda depan, mereka harus dipanggil terlebih dahulu. Kita ingin menangis, mendengar dan melihat berita-berita itu tentang saudara-saudara kita. Kita juga melihat secara ekonomi, saudara-saudara kita yang mengalami satu pengurangan karena keterbatasan, karena PHK, dan mungkin bahkan untuk hidup di dalam satu hari pun mereka mengalami kesulitan. Ini menjadi keprihatinan kita semua. Saat inilah saudara, di dalam masa pandemi ini, biarlah kita tidak memikirkan hal ini sendirian. Kita bersama-sama, bersatu padu, perasaan, pemikiran kita di dalam satu visi yang sama, seperti tujuan Tuhan. Kita melihat ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, saudara-saudara kita. Kalau kita bisa membantu, bantulah. Dan kita minta selalu mohon bimbingan Roh Kudus bersama dengan kita semua menghadapi situasi yang memang tidak mudah. Marilah kita memberikan waktu setiap hari untuk tunduk berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, disertai rasa yakin dan percaya kepadanya, bahwa Tuhan Yesus mengerti persoalan ini dan tetap mensyukuri segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam proses hidup kita. Dari sinilah saudara, kekuatan kita kembali ada. Kita tidak larut di dalam masalah dan mencari solusi sendirian berdasarkan keyakinan kita sendiri semata. Namun di sini kita tetap melibatkan Roh Kudus untuk membimbing kita. Roh Kudus, bimbinglah kami. Kami siap untuk menerima bimbingan-Mu. Arahkanlah kami agar kami sampai pada tujuan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk di dalam satu doa untuk mensyukuri atas kehidupan kita, menaikkan beberapa pokok doa di dalam doa syafaat, dan kita akan akhiri doa ini dengan bersama-sama di dalam doa Bapa kami dengan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap Tuhan. Kami menyerahkan satu kehidupan kami yang seringkali kami merasakan bahwa di dalam hidup ini pemikiran kami terlebih dahulu untuk memikirkan seakan-akan kami merasa kuat,
seakan-akan kami merasakan bahwa kami mampu untuk mencari jalan keluar, sehingga apabila kami tidak mampu mencari jalan keluar, ataupun kami ternyata berhenti pada satu posisi tertentu di dalam pergumulan kami merasakan satu kekecewaan, kami merasakan satu kesedihan, karena apa yang kami inginkan tidak tercapai. Kiranya Tuhan melihat pergumulan masing-masing kami di Jemaat-Mu GKJ Pondok Gede ini. Tuhan melihat masing-masing pribadi, masing-masing keluarga dengan pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan satu kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat bahwa di dalam kami menghadapi pergumulan demi pergumulan, baik itu pergumulan pribadi maupun antar pribadi, kami selalu menyerahkan kepada Tuhan di dalam mengambil keputusan demi keputusan. Karena di dalam pengambilan keputusan itu, biarlah kami selalu menyerahkan kepada Tuhan. Kami selalu minta bimbingan Tuhan. Di saat kami minta bimbingan Tuhan, di saat itulah Tuhan, sebenarnya kami ada satu perasaan bersyukur. Kami merasakan ada satu kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan benar-benar hadir bersama kami. Dan terutama adalah kami juga mampu menerima setiap persoalan yang ada. Karena kami hidup di dalam dunia ini, tidak lepas dari pergumulan demi pergumulan. Kiranya Tuhan, kami serahkan pergumulan masing-masing keluarga di GKJ Pondok Gede ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan, Tuhan akan melingkupi, Tuhan akan menyentuh pergumulan-pergumulan yang ada, dan kuatkanlah kami semua di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan situasi pandemi ini, masing-masing keluarga tentunya merasakan satu keterbatasan, merasakan juga akibat dari pandemi ini dengan keterbatasan yang ada, kadang mengganggu di dalam satu situasi yang ada di dalam komunikasi kami dengan orang lain, komunikasi kami juga di dalam keluarga, komunikasi kami dengan tempat bekerja kami, dan juga kebosanan, demikian juga kejenuhan, karena kami tidak mampu untuk mengatasi di dalam masa situasi ini. Biarlah kami tetap Tuhan ajarkan untuk mengucap syukur, karena di saat keterbatasan ini, biarlah kami mampu mengambil sesuatu yang positif, yang selama ini mungkin tidak kami lihat, yaitu bagaimana kami dapat berkomunikasi dengan intens di dalam keluarga kami. Kami dapat membimbing sepenuhnya anak-anak kami dapat memantau perkembangan anak-anak kami bisa bicara dari hati ke hati dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami. Kiranya itu adalah sesuatu yang mahal harganya, dan saat ini Tuhan memberikan kepada kami. Apabila ada keluarga-keluarga yang mengalami ketidaknyamanan komunikasi di dalam keluarga mereka, kiranya Tuhan pulihkan, sehingga di dalam merasakan keterbatasan ini, ada pemulihan-pemulihan yang benar-benar Tuhan bekerja di masing-masing keluarga yang komunikasi mereka terhambat. Kami serahkan untuk masing-masing keluarga yang mengalami pergumulan komunikasi ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk satu situasi mengenai ekonomi keluarga masing-masing jemaat kami. Kiranya kalaupun ada yang mengalami satu keterbatasan karena akibat pandemi ini, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang memberikan pendampingan kepada keluarga demi keluarga, sehingga mereka mampu secepatnya mengambil jalan keluar di dalam menghadapi ini. Dan biarlah kami semua Jemaat-Mu GKJ Pondok Gede mampu melihat ke depan, mampu melihat ke kiri maupun ke kanan dan ke belakang di sekitar kami, sehingga tangan kami dengan mudah mau untuk terulur. Karena situasi ini dibutuhkan satu keterlibatan antar masing-masing keluarga, antara masing-masing personal, sehingga dapat saling membantu. Di dalam saling membantu ini biarlah kami tidak membatasi pada teman-teman seiman kami, tapi kami lebih-lebih mampu membuka diri kepada saudara-saudara kami yang tidak seiman, sehingga mereka boleh merasakan arti dari kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga
menyerahkan GKJ Pondok Gede di dalam satu upaya untuk tetap melayani jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede ini. Dengan keterbatasan yang ada, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang memberikan diri, mau dengan sigap untuk bersama-sama di dalam melayani di GKJ Pondok Gede melalui ibadah online dengan kru yang ada, dengan pelayanan diakonia, dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Biarlah kami juga bisa saling memperhatikan, saling menyapa, sehingga disitulah rasa saling menguatkan di antara kami. Kami serahkan para majelis di masing-masing wilayah, kiranya mampu untuk berperan melihat masing-masing warga, sehingga dapat terpantau setiap kesulitan demi kesulitan ataupun satu hal yang ingin dilakukan masing-masing keluarga di masing-masing wilayah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk Bapak Pendeta Samuel Silo Samekto, demikian juga Mas Pinto sebagai pendeta di GKJ Pondok Gede ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka berdua di dalam mengembalakan jemaat-Mu yang saat ini masih dalam keterbatasan untuk bertemu secara ruang. Kiranya kami serahkan kedua pendeta kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus berikan kesehatan, hikmat, dan juga keluarga yang benar-benar mampu mendukung di dalam pelayanan ini. Terima kasih, kami serahkan Bapak Samuel di dalam menyelesaikan untuk studinya. Biarlah di masa pandemi ini dengan secepatnya mampu menyelesaikan dengan benar-benar Tuhan sertai. Dan juga kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit di dalam proses pemulihan, Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Priyo Utomo, Bapak Rohadi Sanyoto, Ibu Mini Widarna, Bapak Agustiono, Ibu Herni, Agus Sukoco, Saudara Adrias Prastio Hirlambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntarjo, Bapak Triwurono yang baru saja masuk rumah sakit, Ibu Suparjo, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Tinon Ananda, Bapak Freddy Prastio, Ibu Titi Asyati Isnianto. Demikian juga saudara-saudara kami yang dekat dengan hati kami, Ibu Katarina Yulianti, Pendeta Emeritus Sularso Supater, Ibu Juliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Mat Wikaryo, Ibu Louis Sumirah, Bapak Widi Slamet Rianto, anak kami Maksima, Ibu Dwi Asih Lestariati, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlin Lalau. Demikian juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak tertera di dalam warta ini, tetapi juga mengalami sakit penyakit dan juga di dalam proses pemulihan. Kiranya kami percaya bahwa hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk penyembuhan dan juga di dalam menghadapi sakit penyakit ini, keluarga turut mendukung. Tuhan juga menyertai proses pengobatan yang ada sehingga segala sesuatu dapat teratasi. Kiranya Tuhan sertai di dalam proses pemulihan sehingga saudara-saudara kami ini mampu merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga saat ini Tuhan, kami tidak henti-hentinya bersama saudara-saudara kami di seluruh dunia ini turut berdoa untuk pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami di dalam menghadapi. Secara khusus adalah di dalam kekuatan iman kami. Sehingga di dalam iman kami tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kami tetap mempunyai pengharapan. Sehingga kami tidak merasa putus asa atau merasa terancam atau merasa ada sesuatu yang akan mengambil kami di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya, meskipun kami tetap di rumah, menjalankan segala sesuatu dari rumah, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih, kami serahkan juga upaya dari pemerintah yang dengan segala cara untuk menyatukan hati pikiran untuk mengatasi situasi yang ada ini. Bagaimana memberi kesejahteraan kepada rakyat, bagaimana mengatasi untuk pengurangan di dalam penyebaran untuk COVID ini, sehingga semakin sedikitlah orang-orang yang terpapar. Namun kami melihat bahwa masyarakat belum sadar sepenuhnya. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran yang sungguh-sungguh kepada bangsa dan negara kami ini, rakyat yang ada di dalamnya, sehingga mau taat untuk segala hal yang diinstruksikan oleh pemerintah dan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa pertolongan Tuhan selalu ada, baik itu
melalui cara apapun, biarlah kepercayaan melalui iman masing-masing, mereka juga percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga di dalam situasi ini mampu menjadi saksi di dalam segala gerak dan hidup kami. Terima kasih, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang kehilangan keluarganya, saudara-saudara kami yang terpapar di dalam sakit ini, saudara-saudara kami yang dirawat di masing-masing rumah sakit. Tentunya mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami kejenuhan, dan mereka mengharapkan kesembuhan itu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami serahkan tenaga medis yang telah menyerahkan diri untuk masa-masa ini. Kiranya Tuhan melingkupi dengan kasih setiamu. Biarlah Engkau jagai para tenaga medis yang ada ini, sehingga mereka benar-benar dimampukan oleh Tuhan untuk menolong banyaknya pasien yang tidak seimbang antara tenaga medis dan juga pasien yang ada. Kami percaya bahwa di tengah pandemi ini ada pemulihan-pemulihan iman yang kami harapkan, sehingga semakin Tuhan ditempatkan di tempat yang utama, sehingga merasakan bahwa benar-benar Tuhan hadir, benar-benar merasakan adanya keterbatasan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah pemulihan yang terjadi dimanapun berada, kami serahkan kepada Tuhan. Sehingga apabila masa pandemi ini berakhir, ada vaksin ditemukan, ada obat-obat yang sudah ada, kami semua menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ini semua adalah karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang telah menyelesaikan tanggung jawab mereka di sekolah, dan mereka akan mencari tempat untuk sekolah mereka. Dengan keterbatasan situasi ini, biarlah secara administrasi ataupun apapun yang akan dilakukan oleh para orang tua, Tuhan sertai untuk bagaimana mendampingi anak-anak kami di dalam melanjutkan sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami PHK, kiranya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga untuk setiap pergumulan yang mungkin tidak tersampaikan di dalam doa syafaat ini, kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa, permohonan, dan ucapan syukur kami di dalam hidup kami karena penyertaan Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa dengan doa Bapa kami. Kami akan berdoa melalui pujian kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji.